Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 2, kembali lagi ya bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Teman-teman, di minggu ini kita masih belajar di tematik tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Hari ini kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Teman-teman grade 2, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat meskipun masih belajar dari rumah. Nah, sekarang disiapkan dulu yuk buku tematik tema 2 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 112 ya. Disimak materi dari Miss Fitri. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Coba perhatikan gambar yang ada di buku teman-teman juga. Ya, kira-kira Benny dan teman-temannya sedang bermain apa ya? Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Tetapi sebelum membuat kalimat tanya, teman-teman perhatikan penjelasan dari Miss Fitri ya. Kata tanya itu bisa menggunakan apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baik, yang pertama, apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Menggunakan kata tanya apa. Kemudian, kalau kata tanya siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Selanjutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menerangkan tempat. Selanjutnya ada kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Dan yang terakhir ada kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Nah, sekarang silakan kalian membuat kalimat tanya di halaman 112. Ingat ya teman-teman, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Teman-teman, di sini juga Miss mencoba untuk membuat 5 kalimat tanya seperti yang ada di halaman 112 tadi. Nah, di sini Miss buat kalimat tanya yang pertama ada apa yang sedang dimainkan Benny? Kemudian, siapa saja yang bermain lompat tali? Yang ketiga,
Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas yang diletakkan di atas kepala? Yang keempat, kapan mereka bermain bersama? Dan yang kelima, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, coba perhatikan, semua kalimat tanyanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, oke, sekarang teman-teman boleh coba dikerjakan ya halaman 112. Kemudian di halaman 113 ada sebuah teks bacaan yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Kita baca bersama-sama yuk. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Sekarang kita lanjut ke teks percakapan yang ada di halaman 115. Disimak ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulangnya adalah 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni dan Edo. Dari percakapan antara Beni, Edo, dan Mei tadi, itu artinya hari ini kita akan belajar matematikanya tentang pembagian ya, teman-teman. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, teman-teman, di sini Miss mempunyai satu contoh soal. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, berarti 8 gelas air dibagi kepada 2 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 8 dibagi 2. Nah, perhatikan kotak yang berwarna biru. 8 dibagi 2 sama dengan... Nah, kita akan melakukannya dengan cara pengurangan berulang sampai dengan hasilnya 0 ya. Oke, teman-teman perhatikan lagi kotak yang berwarna biru. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2 lagi. Hasilnya sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 4 kali, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya, Miss? Oke, perhatikan
kotak kuning yang kecil-kecil teman-teman, di bawah kotak yang berwarna biru. Kita hitung dari awal dulu. 8 dikurangi 2 berapa? Ya, 6. Kemudian karena 6 ini belum sampai 0, kita kurangi 2 lagi teman-teman. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi terdapat pengurangan berapa kali teman-teman? Ya, sebanyak 4 kali. Jadi, banyak gelas air yang dibawa setiap orang ada 4. Begitu cara pembagiannya teman-teman. Nah, kita coba lagi yuk teman-teman. Kita tetap menggunakan cara pengurangan berulang ya. Yang pertama ada 9 dibagi 3. Nah, sekarang kita akan menguranginya dengan angka 3 sampai dengan hasilnya 0. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, terdapat 3 kali pengurangan berulang. Sehingga, hasil pembagian dari 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian, selanjutnya ada soal 12 dibagi 4. Nah, kita gunakan cara pengurangan lagi ya teman-teman, sampai hasilnya 0. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi ada berapa kali pengurangan teman-teman? Ya, ada 3 kali pengurangan angka 4. Jadi, hasil pembagian dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. Gimana nih teman-teman? Mudah atau masih bingung? Baik, kita lanjut ke materi yang lain ya, yaitu ada gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Lalu, alat apa saja, Miss, yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, sekarang kita tulis yuk alat apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar imajinatif. Teman-teman juga boleh menulisnya di halaman 120 ya. Yang pertama ada buku gambar. Kegunaannya adalah tempat untuk menggambar imajinatif. Yang kedua ada pensil. Kegunaannya alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Yang ketiga ada pensil warna. Yang kegunaannya adalah alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Selanjutnya ada penggaris yang digunakan untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Dan yang terakhir ada karet penghapus yang digunakan untuk menghapus pola yang salah. Baik, teman-teman Miss Fitri di grade 2. Jadi, untuk pembelajaran 1, tugasnya yaitu di halaman 114, 115, 119, dan 120 sampai 121 ya. Baik, teman-teman. Kita masih di tema 2, subtema 3. Kita lanjut di pembelajaran kedua. Dibuka bukunya halaman 122. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Coba perhatikan dan amati gambar yang ada di buku teman-teman juga. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya?
Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Baik, kita simak sama-sama teks bacaannya. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah, menyerupai wadahnya atau tempatnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Mari kita amati benda-benda yang digunakan oleh Benny dan teman-temannya. Ada air, ada gangsing, dan balon. Yang pertama ada air dan minyak. Nah, air dan minyak ini merupakan wujud benda apa, teman-teman? Ya, wujud benda cair yang memiliki sifat berubah-ubah atau tidak tetap, mengikuti bentuk atau wadahnya. Selanjutnya ada gangsing. Nah, kira-kira gangsing ini merupakan benda yang berwujud apa, teman-teman? Padat atau gas ya? Ya, betul sekali. Gangsing merupakan wujud benda padat. Dan yang terakhir ada gambar balon. Wah, balonnya lucu-lucu nih teman-teman. Ada yang berbentuk bintang, berbentuk hati, dan berbentuk huruf. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Balon ini merupakan wujud benda apa? Apakah cair, padat, atau gas? Ya, betul sekali. Gas, karena balon ini berisikan gas atau oksigen. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 127 ya. Perhatikan gambarnya teman-teman. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Ternyata mereka sedang bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Bagaimana cara bermainnya, Miss? Nah, disimak ya. Langkah-langkah permainan mendorong bola. Yang pertama, melakukan gerak dasar mendorong. Kemudian, siswa berhadapan saling memegang bola. Selanjutnya, pemain saling mendorong bola. Nah, siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Gimana? Mudah ya, teman-teman? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tata tertib. Nah, apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolah kalian? Sebelum kita lanjut ke materi tata tertib, kita baca percakapan dulu yuk. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah kita harus memakai kaos kaki berwarna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola bagaimana? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan.
teman-teman. Jadi, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah pasti bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah, mulai dari siswa, guru, atau karyawan sekolah. Itu dia penjelasan mengenai tata tertib. Nah, teman-teman, di sini Miss sudah memiliki beberapa contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, memakai topi setiap upacara Senin. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 6:45. Yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam. Yang ketujuh, berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu hanya sebagian contoh saja, teman-teman. Masih banyak lagi tata tertib atau peraturan yang harus kita patuhi selama berada di sekolah. Itu dia materi pembelajaran kedua. Untuk tugas di pembelajaran kedua ini, teman-teman mengerjakan halaman 126, 127, dan 130. Jangan lupa pembelajaran 1 juga ada tugas di video yang tadi ya teman-teman, di awal. Oke teman-teman, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Itu dia pembelajaran tematik kita di hari ini. Kita say hamdalah yuk teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman grade 2 sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Miss Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.